Gue selalu duduk di pojokan meja dapur, karena dapur tempat favorit nyokap. Gue masih bisa ngeliat nyokap lagi masak dan ngomel. Gue masih bisa ngeliat nyokap bebersih rumah. Setiap sudut rumah ngingetin gue sama nyokap. Dan gue minta kakak gue buat nyalain lampu tidur di kamar nyokap, karena gue gak mau masuk kamar nyokap. Biar gue selalu ngerasa nyokap ada lagi tidur pakai lampu tidur favoritnya. Setiap malam gue ngeliatin kaca pintu kamar nyokap yang sedikit terang karena lampu tidur. Gue inget banget dimana nyokap sering ngomelin gue, dan gue ngebantah karena gue ngerasa paling bener. Tapi tetap, ketika orang tua udah gak ada, baru kita sadar kalau omelan dan nasihatnya buat kebaikan kita. Saat itu gue gak ikhlas, karena tahu nyokap gak sakit parah. Cuma ngeluh dadanya sakit, dan manggil kakak gue buat datang ke rumah, mijitin sampai dia tidur, dan meninggal di kamar dengan tenang. Gak ikhlas banget rasanya, karena jam 8 malam masih makan kue bareng gue, dan jam 12 malam meninggal. Gue gak bisa ngomong apa-apa pas dibangunin kakak gue kalau nyokap gue udah gak ada. Gue cuma bengong pas tetangga datang dan bantuin angkat nyokap untuk dibaringin di dipan, ditutup kain putih dan batik. Gue masih bengong pas kakak pertama gue datang dari Bandung nangis-nangis melukin jenazah nyokap. Jam 3 pagi pun gue masih bilang, Mama masih nafas. Karena entah bayangan gue, dada nyokap masih kembang kempis. Tapi ternyata itu cuma bayangan gue. Kakak gue ngingetin, Mama udah gak nafas, Mama udah gak ada. Gue masih bengong pas dokter datang dan meriksa juga catatan jam kematian nyokap. Gue masih bengong pas mandiin jenazah nyokap untuk yang terakhir kalinya. Kaku, dingin. Baru setelah nyokap dikafanin, pecah tangisan gue. Karena gue sadar, ini terakhir kalinya gue ngeliat jasad nyokap. Gue nangis. Tapi beberapa orang bilang, jangan sampai basah kain kafannya. Gue tahan lagi. Sampai gue duduk di samping jenazah nyokap yang udah dikafanin. Gue diem dan nangis. Pengen banget meluk lagi jasad nyokap yang udah dikafanin tapi gak bisa. Pengen banget nyium muka nyokap tapi udah ditutupin kain kafan. Dan di saat itu, gue ngerasa sendirian banget. Semua kejadian antara gue sama nyokap keulang lagi di otak. Bikin gue sesegukan, susah nafas. Sampai tiba akhirnya nyokap gue harus dibawa ke rumah. Gue inget suara ambulan kencang banget. Gue ada di belakang mobil ambulan untuk ngikutin. Di dalam mobil, gue cuma bisa diem. Sampai di kuburan jam 1 siang. Nyokap dikuburin di lubang yang sama dengan bokap. Kalau mama meninggal, tolong kuburin jadi satu ya sama papa. Dan terkabulkan. Gue cuma bisa nangis dan bilang, Mah, nanti ketemu lagi ya. Pas nyokap dimasukin ke liang kubur dan ditutup gundukan tanah. 3 hari pertama setelah nyokap pergi, gue masih belum ikhlas. Sampai akhirnya gue nangis sesegukan minta tolong karena gue udah gak kuat. Gue dianjurkan untuk berdoa, dan tiba masanya nanti gue dianjurkan untuk melepas energi nyokap. Gue bilang sama pemuka agama kalau gue belum ikhlas. Dan tenangnya beliau bilang, kalau gue gak ikhlas, ini justru akan memberatkan jalan nyokap. Lalu gue merasa bahwa hidup ini ibaratkan perjalanan. Setiap dari kita menaiki kereta dengan tujuan berbeda. Membawa muatan masing-masing, bertemu dengan banyak wajah di perjalanan. Hingga singgah di stasiun yang berbeda dan akhirnya sampai di tujuan akhir. Kita membawa banyak cerita untuk diceritakan dalam perjalanan kepada orang yang duduk di samping.
Terkadang mereka orang asing yang akhirnya menjadi hangat dan seketika mengetahui segala sesuatunya tentang kita. Dan banyak dari mereka pamit untuk turun di stasiun berikutnya, meninggalkan kita sambil berucap, "Aku udah sampai di sini. Kamu lanjutin aja perjalanan kamu. Nanti kita jumpa lagi." Sebuah perpisahan singkat yang membuat hati kita remuk. Karena kita tahu akan duduk sendirian lagi, melempar pandangan keluar jendela merindukan percakapan dengan mereka. Hingga akhirnya kita sadar bahwa tujuan kita sudah dekat. Kita bersiap-siap untuk turun, membereskan segala bawaan yang akan kita bawa di tujuan akhir. Hingga kelak, kereta kita berhenti. Kita telah sampai di tujuan akhir, stasiun terakhir. Entah sendirian, atau entah ada seseorang yang duduk manis menunggu di stasiun terakhir untuk menyambut kita. Dan gak mikir, kalau saat ini kereta nyokap udah berhenti di tujuan akhir. Ketika beliau turun dari kereta, udah ada bokap yang nunggu selama 7 tahun di stasiun terakhir karena keretanya udah sampai duluan di sana. Gue yakin muka nyokap seneng ngeliat bokap lagi. Dan gue yakin banyak yang diceritain nyokap ke bokap di sana. Mereka ketawa bareng dan memutuskan untuk berjanji akan ketemu lagi. Mereka berhak bahagia. Kesedihan gue di sini cuma akan menjadi beban buat mereka. Hari ke-7 gue memutuskan mengikhlaskan. Gue mulai berani masuk ke kamar nyokap. Kamar nyokap masih sama seperti sebelumnya. Wangi parfumnya yang khas masih menempel. Lemari tua yang berumur 40 tahun masih berdiri tegak. Wallpapernya dingin dan lembab, TV nggak nyala, meja rias nyokap masih berisi kosmetik dan parfum beliau. Gue masih bisa lihat nyokap duduk di pinggiran tempat tidur dengan mukena sambil ngaji. Gue cuma bilang, "Mah, aku ikhlas." Bayangan nyokap mulai hilang dan gue nangis sesegukan. Setelah itu gue kumpulin barang nyokap untuk disumbangin dan diberikan ke yang membutuhkan. Hanya beberapa helai daster yang gue simpan. Gue gak mau energi nyokap masih di sini. Nyokap gue berhak pergi dengan tenang tanpa beban. Entah kenapa setelah gue memberikan barang-barang nyokap, keadaan rumah jadi enak. Kayak nyokap gue bener-bener udah pulang dan gak khawatir kalau anaknya bakal sedih. Berbekal kepercayaan gue bahwa nyokap sekarang sama bokap udah seneng di sana, akhirnya gue bisa sembuh dari rasa kehilangan. Yang gue seneng adalah sekarang sering banget mendengar banyak cerita kebaikan nyokap di luar sana yang gue sama sekali gak tahu. Kelak, kalau gue pergi, gue cuma mau kayak orang tua gue. Gak nyusahin dan banyak yang bercerita tentang kebaikan juga limpahan doa. Tenang, timeline orang berbeda-beda dalam menerima dan ikhlas. Gak harus sama. Ada yang bisa sembuh dari kehilangan bertahun lamanya, ada yang cepat dan ada yang enggak. Ini semua masalah kesiapan aja. Gue ngerti, ada beberapa orang yang hubungan sama orang tuanya gak baik. Tapi jangan sampai kebencian benar-benar ngambil alih. Karena kelak, rasa marah yang kita pendam akan kita kenain ke anak kita. Putusin rantai bencinya berhenti di kita. Memaafkan emang gak mudah, tapi setidaknya meringankan. Rekaman ini bersumber dari cuitan bersambung akun Twitter @hujandisenja, Senin 22 Juni 2020.